Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Dewi di channel Dewi Quran Official. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan idgham, seri dari Nun Mati dan Tanwin. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, untuk bisa membagikan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai idgham, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu. Idgham ini termasuk dari seri hukum nun mati dan tanwin. Yang sebelumnya, yang pertama yaitu idhar, sudah dijelaskan di video sebelumnya. Kemudian pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai idgham. Idgham ini akan terbagi dua. Yang pertama idgham bigunah dan yang kedua idgham bilagunah. Selanjutnya, sebetulnya apa sih idgham itu? Secara bahasa idgham itu memasukkan. Sedangkan secara istilah menggabungkan huruf yang sukun dengan huruf yang berharokat sehingga keduanya menjadi satu huruf yang bertasdid seperti huruf yang kedua, dan makhraj keduanya terucap secara bersamaan. Ada berapa sih huruf idgham itu? Hurufnya ada 6, yaitu ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Untuk memudahkan kita menghafalnya, terkumpul dalam ungkapan yarmaluna. Seperti itu ya. Nanti huruf yang 6 ini akan kita bagi dua. Yang pertama kita ambil 4 huruf untuk idgham bigunah dan sisanya 2 huruf untuk idgham bilagunah. Seperti itu ya. Kemudian kita bahas jenis-jenisnya. Jenis idgham itu terbagi 2 macam. Yang pertama kita bahas idgham bigunah. Apa sih idgham bigunah itu? Idgham bigunah adalah memasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf berikutnya, yaitu hurufnya apa aja? Hurufnya ada 4, huruf ya, nun, mim, waw. Dibaca dengan gunnah, harus dengan dengungan, seperti itu ya. Kemudian gunnah atau dengungan ini keluar dari al-khaisum. Jadi semua yang membacanya dengan gunnah itu pasti dan harus keluar dari al-khaisum ya, rongga hidung. Seperti itu. Kemudian huruf idgham bigunah itu ada 4. Tadi kan huruf idgham semuanya ada 6. Untuk idgham bigunah kita ambil 4. Yang 4 itu ya, nun, mim, waw. Dia terkumpul dalam kata yanmu. Untuk memudahkan kita menghafalnya, seperti itu ya. Nanti sisa dari 2 huruf yang tadi masuk ke dalam idgham bilagunah ya, idgham nomor 2 nanti ya kita bahas, seperti itu. Kemudian contoh dari idgham bigunah itu ini ya. Hati-hati, semua idgham bigunah itu terdapat dalam 2 kata. Contoh yang pertama huruf ya ya. Di sini ada nun mati. Nun mati bertemu dengan huruf ya, yaitu huruf idgham bigunah. Cara membacanya bagaimana? Dimasukkan dulu, nun matinya dimasukkan langsung ke huruf di depannya, yaitu ya. Kita tasdidkan cara sempurna dulu ke huruf ya. Kemudian yang kedua harus pakai gunnah, harus pakai dengungan. Bagaimana caranya? Dengungannya itu ditahan selama 2 harokat atau lebih, seperti itu. Jadi cara bacanya yang pertama seperti ini ya, mayyaqulu. Setelah kita masukkan ke huruf ya, ditahan
ditahan dulu dengungannya, mai yaqulu. Nah, dengungannya ini masuk ke rongga hidung ya. Mai yaqulu. Nah, bacaan yang keliru seperti ini. Mai yaqulu. Mai yaqulu. Nah, dia hanya dimasukkan saja. Hanya ditasdidkan saja. Nah, tetapi tidak ada dengungnya. Tidak ditahan dengungnya selama 2 harokat atau lebih. Nah, itu kurang keliru. Itu yang keliru ya. Nah, kemudian yang keliru lagi dibaca jelas man yaqulu. Man yaqulu. Nah, itu bacaan ijhar. Nah, sedangkan kan idgham bi gunnah. Nah, memasukkan huruf nun sukun kepada huruf yang setelahnya ditasdidkan, kemudian disempurnakan dengan dengungan. Dengungannya ditahan 2 atau 3 harokat. Jadi yang betul may yaqulu. Nah, seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua yaitu nun. Nah, di sini saya ambil contoh dari nun mati lagi ya. Nah, nun mati bertemu dengan huruf idgham bi gunnah yaitu nun. Nah, cara bacanya nun sukunnya dimasukkan langsung ke huruf setelahnya yaitu nun, ditasdidkan secara sempurna. Kemudian jangan sampai tidak pakai gunnah, harus pakai gunnah atau dengungan, ditahan 2 harokat atau lebih. Jadi cara baca yang betul adalah lan nu'mina. Lan nu'mina. Nah, setelah dimasukkan ke huruf nun ditahan ya, dengungannya ditahan 2 harokat atau lebih. Yang keliru lan nu'mina. Lan nu'mina. Nah, sudah betul dimasukkan tapi dengungannya tidak ada, tidak ditahan selama 2 harokat atau lebih ya. Dan yang keliru lagi lan nu'mina. Lan nu'mina. Nah, itu pembacaan ijhar jelas, sedangkan kan ini idgham bi gunnah seperti itu. Kemudian huruf yang ketiga mim, contohnya saya ambil di sini tanwin ya. Yang di atas saya ambil nun mati, dan yang ketiga tanwin. Tanwin apa? Tanwin dhammah. Tanwin dhammah bertemu dengan huruf idgham bi gunnah yaitu mim. Cara bacanya seperti apa? Nah, tanwin dhammah ini langsung dimasukkan ke huruf setelahnya yaitu mim. Kita tasdidkan secara sempurna, kemudian harus pakai gunnah atau dengungan, ditahan 2 harokat atau lebih. Cara baca yang betul adalah fariqum minhum. Fariqum minhum. Nah, sudah ditasdidkan, dimasukkan ke huruf setelahnya, kemudian diberi dengungan, ditahan 2 sampai 3 harokat. Yang keliru fariqum minhum. Fariqum minhum. Nah, tidak ada dengungnya di situ, tidak ditahan selama 2 atau 3 harokat. Itu yang keliru ya. Kemudian ada juga yang membacanya fariqun minhum. Nah, itu izhar. Itu keliru ya. Nah, jadi yang betul adalah fariqum minhum. Nah, dan hati-hati dengungan ini keluar dari okhisum. Jadi kita cara bacanya dimasukkan ke rongga hidung ya, seperti itu. Kemudian contoh yang terakhir yaitu wau. Nah, di sini saya ambil contoh tanwin dhammah lagi ya. Tanwin dhammah bertemu dengan huruf idgham bi gunnah yaitu wau. Nah, cara membacanya adalah tanwin dhammah ini langsung kita masukkan ke huruf setelahnya yaitu wau. Kita tasdidkan secara sempurna, kemudian harus disertai dengan gunnah, dengungan. Nah, dengan cara ditahan dengungnya 2 harokat atau lebih. Cara baca yang betul seperti ini ya. Ghisyawatu walahum. Nah, ghisyawatu walahum. Nah, harus tahan dulu ya gunnahnya. Nah, bacaan yang keliru adalah
Qisyawatu walahum. Qisyawatu walahum. Nah, kurang ada dengungnya, tidak ditahan. Tuh, harusnya tuh, jangan tuwalahum. Nah, kurang dengungannya ya, kurang ditahan. 2 atau 3 harokat. Kemudian ada lagi yang keliru, jangan dibaca ijhar. Gisyawatun walahum. Nah, itu kan ijhar jelas, sedangkan ini memasukkan idgham itu kan memasukkan ke huruf setelahnya setelah tanwin dhamma, seperti itu. Kemudian hati-hati, di sini ada hukum idgham biguna ini tidak berlaku pada kata-kata di bawah ini karena berada dalam satu kata. Nah, 4 kata ini seperti bunyanun, ad-dunya, qinwanun, sinwanun. Nah, 4 kata ini walaupun menyerupai idgham bigunah, yaitu sama dia, nun mati bertemu huruf ya. Ya kan huruf idgham bigunah. Ini ya juga huruf idgham bigunah. Ini nun mati bertemu dengan wawu, sama, nun mati bertemu dengan wawu juga. Ini nun mati bertemu dengan huruf wawu juga, idgham bigunah. Tetapi kata-kata ini berada dalam satu kata. Nah, ini dihukumkan bacaan idhar mutlak. Seperti penjelasan di video sebelumnya ya, ini termasuk hukum bacaan idhar mutlak. Jadi dia tidak dimasukkan ke dalam hukum idgham bigunah. Nah, sebab apa? Karena berada dalam satu kata. Bunyanun hanya satu kata. Kalau kita perhatikan lagi, semua contoh dari idgham bigunah itu dalam 2 kata semua. Dia tidak mungkin dalam satu kata. Nah, seperti ini ya. Ini may yaqulu. Kata yang pertama man. Kata yang kedua yaqulu. Nah, kemudian yang nun ini kata yang pertama lan. Kata yang kedua nu'mina. Nah, fariqun kata yang pertama, minhum kata kedua. Nah, ini juga gisyawatun itu kata pertama, walahum. Nah, itu kata kedua. Nah, seperti itu ya. Jadi jelas ya, idgham bigunah itu terjadi semua dalam 2 kata. Sedangkan untuk idhar mutlak ini walaupun menyerupai dengan idgham bigunah, tetapi dia karena dalam satu kata, jadi dia tidak termasuk idgham bigunah ya, tetapi masuk ke dalam ijhar mutlak, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kedua, ada idgham bila guna. Yang pertama tadi idgham bigunah, sedangkan yang kedua idgham bila guna. Nah, idgham bila guna itu apa sih? Yaitu memasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf berikutnya tanpa disertai gunah atau tanpa disertai dengungan ketika bertemu huruf lam dan ro. Nah, huruf idgham bila guna itu ada 2, lam ro. Jadi sisanya yang tadi 4, sisanya 2 masuk ke idgham bila guna lam dan ro. Nah, untuk contohnya, contoh huruf lam, khairul lakum, khairul lakum. Nah, di sini ada tanwin dhammah bertemu dengan huruf lam. Kita langsung masukkan ya ke huruf lam. Nah, catatannya tanpa disertai gunah atau dengung. Jadi nggak usah ada dengungan, nggak usah ditahan. Dia hanya memasukkan saja dari tanwin dhammah langsung dimasukkan ke huruf setelahnya, yaitu huruf lam. Nah, cara bacanya khairul lakum, khairul lakum. Nah, jangan sampai ada dengungan. Nah, jangan sampai membacanya seperti ini ya, khairul, jangan ditahan, dia nggak usah ada dengung. Jangan khairul lakum. Nah, itu yang keliru ya. Nah, ataupun
dibaca jelas, khairun lakum. Nah, itu kan hukum ijhar kalau jelas seperti itu. Nah, sedangkan kan ini idgham artinya memasukkan khairul lakum. Nah, tapi jangan ditahan ya, sebab tanpa disertai dengan gunah atau dengungan seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu contoh dari huruf ro. Nah, di sini saya ambil contohnya nun mati ya, bertemu huruf bila gunah, idgham bila gunah yaitu ro. Nah, cara membacanya adalah memasukkan nun sukun ke huruf setelahnya, itu huruf ro. Nah, kita masukkan, kita tasydidkan cara sempurna. Nah, tetapi catatan tanpa harus ada dengungan, nggak usah pakai gunah. Nah, cara bacanya yang betul mirrobbihim. Nah, nggak usah ada dengungan ya, nggak usah ditahan. Nah, bacaan yang keliru pakai dengungan seperti ini, nggak usah ditahan, mirrobbihim. Nah, itu keliru. Nah, kemudian ada juga yang bacanya diijharkan, min robbihim. Nah, mana kita tidak memasukkan ke huruf setelahnya. Min robbihim itu jelas-jelas keliru ya. Jadi bacaan yang betul adalah mirrobbihim. Kita masukkan tanpa ada dengungan sama sekali. Seperti itu. Alhamdulillah, cukup sekian pembahasan mengenai idgham seri dari nun mati dan tanwin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.